Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitur Rahman, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, bunda kandung, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan pengajian kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita adalah berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Quran, As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ambo diberi amanah oleh pengurus untuk mengisi pengajian malam hari ini. Dan 6 tahun yang lalu, Bapak Ibu ya, ambo rasanya dulu cukup sering hadir di Masjid Baitur Rahman. Kemudian karena tugas ambo pindah ke Pulau Punjong dan Masraya sehingga tidak bisa hadir di Baitur Rahman tentu saja. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Malam hari ini Bapak Ibu, ambo ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu membahas salah satu hadis yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak ibu-ibu yang punya kitab Riyadhus Shalihin, nanti silahkan dibuka dalam babun fin nasihah, ya, bab tentang an-nasihah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari
radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ko dari seorang sahabat bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa makna nasihat dalam hadis ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kata nasihat itu diambil dari kata nasaha yansahu nushan wa nasihatan wa mansahan, yang secara bahasa berarti murni, ya. Tetapi secara istilah, salah satu penjelasan yang cukup representatif adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Athir. An-nasihah itu artinya iradatul khair liman suhin lahu. Iradatul khair, keinginan untuk melakukan yang terbaik, liman suhin lahu, terhadap target dari nasihat itu. Kalau kita ringkaskan, bisa lebih kurang bisa kita simpulkan pada kata azmul khair. Jadi an-nasihah di situ maksudnya tidak sama jawab bahasa awak nasihat dah. Meskipun ada nanti satu bahagian dari makna nasihat itu nan sama jo, pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, nasihat itu memberi saran, memberi masukan, kan gitu ya. Kalau bahasa awak nasihat kan artinya itu kan, menasihati berarti memberi saran, masukan. Nah, itu nasihat bahasa awak kan. Tapi dalam bahasa Arab maknanya jauh lebih luas dari sekedar memberi saran atau masukan. Meskipun memberi saran dan masukan itu sebenarnya adalah turunan dari makna iradatul khair tadi. Jadi an-nasihah di situ, ad-dinu an-nasihah. Kata Rasul, agama itu adalah nasihat. Apa maksudnya? Iradatul khair. Atau dalam bahasa yang lain, azmul khair. Komitmen melakukan yang terbaik. Agama itu adalah komitmen melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Nah, itu makna an-nasihah. Dan Rasul tegaskan, agama adalah nasihat, kata Rasul. Artinya agama adalah sumber energi kebaikan. Orang yang beragama pasti selalu menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan. Tidak mungkin orang beragama tapi kemudian yang nyokarajokan dan buruan. Nyo merasa beragama, lalu kemudian yang dia lakukan, yang dia tebarkan, yang dia syiarkan keburukan. Itu tidak mungkin. Nah, kenapa ini perlu kita tegaskan, Bapak Ibu? Karena ada sebagian orang yang sampai hari ini masih berburuk sangka terhadap agama. Agama dianggap sebagai sumber masalah oleh sebagian orang, atau bahkan bisa dikatakan oleh banyak orang. Sehingga masih banyak di negeri ini, baik rakyat biasa sampai ke level pemimpin, yang tidak suka kalau orang bicara tentang agama. Seakan-akan agama itu sumber masalah. Padahal sebenarnya agama itu sumber kebaikan. Tidak ada yang diajarkan dalam agama kecuali kebaikan. Nah, kita ambilkan satu contoh, dan ini nanti kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan kandungan hadis ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan kajian kita ambo rekam, insyaallah nanti ambo upload di YouTube ambo. Jadi Bapak Ibu barangkali kalau berkenan nanti silahkan kunjungi kanal YouTube ambo, Salman Tuanku Rajo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Di situ ada sekitar 100 lebih rekaman ceramah maupun khutbah berbagai tema yang mudah-mudahan ada manfaatnya kalau Bapak Ibu bisa mampir, dan termasuk ini insyaallah nanti ambo upload. Kini tanggal 29, besok 30, Selasa 31.
Bapak Ibu, apa yang terjadi biasanya di tanggal 31 malam? Perayaan malam tahun baru. Merayakan malam tahun baru bagi masyarakat kita di Indonesia, bahkan di dunia, seakan-akan sudah menjadi hari raya global. Seakan-akan tidak sah, kurang rasanya hari, kurang rasanya hidup kalau bagi banyak orang kalau tidak merayakan malam tahun baru. Apa fakta yang kita lihat? Rata-rata hampir di setiap tahun baru sangat banyak orang kemudian seakan-akan merasa harus keluar rumah, harus berkumpul di jam gadang, harus berkumpul di tempat-tempat keramaian. Kenapa? Ini malam istimewa. Kenapa? Akan terjadi pergantian tahun. Padahal Bapak Ibu, pergantian tahun itu sesuatu yang biasa saja. Pergantian tahun berarti pergantian waktu. Pergantian waktu terjadi setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, waktu berganti. Apa yang membedakan antara pergantian menit? Kalau nanti dia hitungkan 9, 8, 7, 6, 5 sampai pas detik 0 kemudian dilatihkanlah kemudian kembang api macam-macam dan sebagainya, membuang-buang uang sampai miliaran rupiah, dan itu terjadi hampir di seluruh negara, di pusat-pusat keramaian dan sebagainya. Berlomba-lomba orang malam hari itu membuang akal sehatnya. Dan ini kalau kita akan timbang dengan kacamata agama, kacamata ad-din sebagai an-nasihah, jelas ini perbuatan mungkar. Mungkar itu secara bahasa sesuatu yang ditolak. Ditolak oleh apa? Ditolak oleh aturan syariat, ditolak oleh akal sehat. Baik syariat maupun akal sehat kalau ini digunakan mesti tahu perbuatan itu perbuatan yang tidak bermanfaat atau bahkan sangat banyak mudaratnya. Maka hari Jumat petang Ibu ambo bahas tema yang mirip-mirip, walaupun kalau pas malam pas di khutbah Jumat di Masjid Jami' Birugo hari Jumat petang ambo fokus pada 3 alasan. Ambo jelaskan di situ. Ada 3 alasan kenapa kaum muslimin tidak boleh, jangan sampai merayakan malam tahun baru. Apa alasannya Ibu? Minimal tuh ya. Kalau kita urai bisa mungkin sampai 5, mungkin 7, mungkin 9, mungkin lebih dari itu. Tapi kalau akan kita padatkan, maka setidaknya ada 3 poin, 3 alasan kenapa kita baik atas nama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin maupun sebagai manusia biasa yang sekedar menggunakan akal sehat, mesti akan tahu bahwa memperingati malam tahun baru itu perbuatan yang mungkar, yang ditolak oleh akal sehat dan juga oleh standar agama. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu, perbuatan itu adalah perbuatan tasyabbuh bi ghairil muslimin. Perbuatan menyerupai kelakuan, tradisi, kebiasaan orang kafir. Ya. Sementara kata Rasul, apa kata Rasul? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Siapa yang menyerupai suatu kaum, siapa yang melakukan kebiasaan suatu kaum, maka dia bahagian dari kaum itu. Kalau yang biasa mengerajukan suatu perbuatan adalah orang kafir, lalu awak orang muslim mencuba-cuba pula mengerajukan itu, maka kita menjadi bahagian dari mereka. Siapa yang biasa melakukan dan memulai dan mentradisikan melakukan peringatan tahun baru? Orang kafir. Maka jadi ada Bapak Ibu di TV, kalau lah mulai malam maghrib Selasa di 31 Desember itu, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, Kristiani berkumpul di gereja. Mereka melakukan misa malam tahun baru. Ada ritual malam tahun baru, doa misa mereka karena akan masuk malam tahun baru. Mereka punya ritual itu. Kemudian setelah itu, selain yang berupa ritual itu dikembangkan lagi dengan kegiatan-kegiatan lain yang semuanya tidak pernah ada akarnya dalam tradisi kaum muslimin. Jelas pasti tidak ada dalil Al-Quran, jelas pasti tidak ada dalil hadis, tidak pernah pula ada contohnya dari orang-orang soleh sebelum kita memperingati malam tahun baru seperti itu. Maka faktual jelas merupakan fakta bahwa melakukan peringatan malam tahun baru betul-betul adalah
mengikuti tradisi ghairul muslimin, adatu ghairil muslimin. Dan berlakulah di situ kaidah yang Rasul tegaskan dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, yang mengikuti tradisi kebiasaan suatu kaum, dia menjadi bahagian dari kaum itu. Fahuwa minhum, dia bahagian dari kaum itu. Nauzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan di malam tahun baru itu umumnya sebahagian besarnya, bahkan mungkin bisa dikatakan semuanya, adalah perbuatan tabdzir, mubadzir, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, bahkan bisa nyata-nyata sesungguhnya bisa mendatangkan mudarat. Dan Allah sudah mengatakan, apa kata Allah dalam surah Isra ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu berbuat mubadzir, wala tubadzir tabdzira, jangan berbuat menghambur-hamburkan harta, membuang-buang harta. Kenapa? Innal mubadzirin kanu ikhwanus syayatin. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan uang itu, pekerjaan orang-orang mubadzir itu adalah pekerjaan ikhwanus syayatin. Orang-orang mubadzir itu saudara-saudara setan, kata Allah. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu adalah makhluk yang nyata-nyata ingkar kepada Allah. Bara banyak pitih dibuang-buang, kata Bapak. Kembang api itu kan. Kalau kita buka data media, dan itu kalau yang diekspos oleh media-media mainstream itu kan, di London pesta kembang api ini mengeluarkan sekian ton kembang api, di Paris segini, di New York, di Melbourne, macam-macam, seluruh negara. Tambah di Jakarta kemudian macam-macam. Mau tahu di Bukit Tinggi seperti apa? Tahun lalu Amba masih di Bangko. Ya, di situ suasananya ramai juga walaupun lain dah. Ya memang sebab beda ya. Bangko, Jambi itu bukan kota wisata, kalau Bukit Tinggi wisata. Mudah-mudahan jam kadang tutup Pak ya, mudah-mudahan. Perbuatan mubadzir, menghambur-hamburkan uang. Ratusan juta, mungkin bahkan miliaran, mungkin bahkan puluhan miliar uang dibuang hanya dalam hitungan detik. Bayangkan Ibu, kalau pitih sebanyak itu dipakai untuk membantu fakir miskin, ya, membiayai sekolah anak-anak kita, menambah gaji guru, menambah gaji garin masjid, memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak dan sebagainya. Betapalah besar manfaatnya. Tetapi karena kehilangan akal sehat, orang mau gunakan itu untuk sesuatu yang mubadzir, sia-sia, itu bahkan mudarat. Itu yang kedua, tabdzir. Yang pertama tasyabbuh, menyerupai perilaku kebiasaan orang kafir. Yang kedua, menyia-nyiakan harta, tabdzir, mubadzir. Yang ketiga, sudah menjadi maklumat orang umum, pengetahuan umum, yang terjadi di malam tahun baru itu adalah pesta maksiat, kemaksiatan. Kalau dia hitung-hitung sepanjang tahun apa-apa ibu, di mana orang paling banyak, paling masif, paling rami, paling terang-terangan melakukan perbuatan maksiat malam tahun baru. Yang terang-terangan maupun yang sembunyi juga. Dulu waktu sekitar 6 tahun yang lalu Ambo masih ikut terlibat ketika Majelis Ulama Indonesia Kota Bukit Tinggi beserta ormas-ormas Islam mengadakan dakwah malam tahun baru. Jadi masing-masing ormas mengutus sekian orang untuk sama-sama dengan Satpol PP dan sebagainya untuk mengunjungi tempat-tempat yang diduga menjadi tempat orang akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Nah itu ditemukan ya. Kalau nang di hotel ada lain ya. Yang di hotel, kapan hotel-hotel paling penuh malam tahun baru? Siapa yang tinggal di hotel di malam tahun baru? Apakah semuanya suami istri? Mungkin ada, mungkin banyak. Tetapi rasanya tidak berlebihan untuk dikatakan sebahagian besarnya layak diduga kuat bukanlah orang yang pasangan suami istri. Mengapa mereka? Apa yang mereka kerjakan kalau bukan suami istri kemudian check in nginap di hotel? Na'udzubillah.
Maka agenda itu, kegiatan itu jelas-jelas merupakan pintu yang dibuka lebar untuk memfasilitasi orang melakukan perbuatan maksiat. Belum bicara minuman keras, belum bicara judi, belum kemudian kriminalitas, belum yang jadi korban karena kembang api yang melatih macam mana sebagainya kan. Itu sering sekali kita dengarkan beritanya. Selain yang malam lebaran juga ya, malam hari raya juga kembang api macam-macam. Nauzubillah. Setidaknya kalau kita cukupkan dengan 3 ini, kalaupun akan kita urai banyak, sudah terlalu cukup alasan mestinya bagi kita masyarakat untuk memastikan pertama kita, awak, kita, istri, keluarga, anak-anak, cucu, kemanakan, keluarga besar, masyarakat sedapat mungkin jangan terlibat dengan kegiatan perayaan malam tahun baru. Masih ada waktu, masih ada 2 malam lagi kok apa-apa ibu adonan lah terlanjur mengagendakan ke keluar ke jam gadang misalnya. Kok cucu pulang dari Jakarta gini libur semester, libur sekolah macam-macam. Malam tahun baru kah jam gadang, malam tahun baru kata ngarai, malam tahun baru kama macam-macam sebagainya. Masih ada waktu untuk melakukan negosiasi ulang. Bahaslah balik. Malam tahun baru tu di rumah saja, solat isya di masjid, pulanglah. Kok ke motota sebentar atau mungkin kau ya ada makan-makan soalnya sudah tu capek-capek lalu supaya capek jago tahajud. Biasa saja, tidak ada yang perlu diistimewakan di malam itu. Bahkan seharusnya memang kita melakukan perlawanan terhadap tradisi jahiliyah yang dihidupkan oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu. Bapak Ibu, yang paling pasti kenapa kalau bertanya-tanya waktu itu mengkuraminya orang malam tahun baru, orang mencari pitih Bapak Ibu. Malam tahun baru itu didesain sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu karena ada uang di situ, ada cuan di situ, ada keuntungan ekonomi yang luar biasa di situ. Karena itulah mereka desain sedemikian rupa seakan-akan kemudian saat itu menjadi agenda global dimanapun juga orang di dunia harus melaksanakan itu karena ada uang yang ingin mereka dapatkan di situ. Nah, kita dieksploitasi, kita dimanfaatkan. Ini ada pipitih, ada pek doso. Nauzubillah. Nah, kalau dari perspektif ekonomi itu alasannya. Dari perspektif ideologis, teologis adalah karena itulah sarana untuk merusak keimanan umat, mendangkalkan keimanan umat, merusak generasi umat, generasi bangsa. Tapi awak tidak sadar dan mungkin sebagian tidak peduli. Maka masih ada waktu. Ambo sangat menyarankan tadi minimal pertama sekali jawab dulu keluarga. Kemudian dengan segala hormat kepada orang-orang tua kami, nenek kami, nenek mama, mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada anak kemenakan. Ada guru-guru WA persukuan gitu, suku Gili, Tanjuan, Caniago macam-macam. Masih ada waktu untuk menyampaikan doa anak kemenakan. Mohon kami sampaikan supaya tolong jangan keluar rumah di malam tahun baru. Di rumah sajalah, macam-macam, jangan ikut-ikutan dengan tradisi negatif yang silakanlah Pak Banco ianya kami nenek mama untuk bisa menyampaikan itu kepada para tokoh masyarakat, kepada pemimpin formal maupun informal, kepada para pemimpin formal baik di tingkat jorong, wali negari, camat, bupati, gubernur, menteri dalam negeri atau siapapun menteri terkait sampai ke level presiden. Meskipun mungkin tidak kata-kata ada presiden suara kita di situ, tapi paling tidak kita sudah sampaikan dan insyaallah nanti Abu upload di YouTube. Mudah-mudahan sampai juga ke siapa orang-orang dan Abu yakin insyaallah para ulama, para ustaz, para mubalik di hari-hari ini rata-rata insyaallah sedang menyampaikan hal itu. Maka siapapun di antara mereka yang memiliki kekuasaan harusnya menggunakan kekuasaan itu untuk mengantisipasi dan menghadang kemungkaran ini. Paling tidak dengan tidak memberi izin keramaian. Jadi itu harapan kita sampaikan harapan itu sekaligus nasihat kepada beliau-beliau para pemimpin itu. Para pemimpin itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika mereka tahu bahwa ada potensi maksiat pada suatu kegiatan, suatu forum, suatu momen. Mereka tahu itu sekian tahun sudah berlalu, begitu terjadi terus, lalu mereka menutup mata, tidak peduli, mungkin karena macam-macam pertimbangan sebagainya yang lebih pada ketakutan pribadi mungkin dan seterusnya, ya, maka pasti akan berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal menyampaikan himbauan, syukur-syukur berbentuk kebijakan yang tegas.
Termasuk kita sampaikan pesan ini kepada aparat keamanan. Siapapun yang bisa mendengar suara ini dari aparat keamanan, polisi, tentara, Satpol PP dan seterusnya, kita menghimbau tolong gunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada di tangan beliau-beliau itu untuk mencegah potensi kemungkaran dan kemaksiatan. Bapak Ibu, sudah kurang apa? Kurang apa musibah bertubi-tubi tiba ke negara awak? Masihkah kita undang jo musibah tu balik, jo maksiat dan akan kita pertontonkan dan kita biarkan? Padahal sudah sangat jelas hubungan antara musibah, bencana dengan maksiat itu kan sudah sangat jelas. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari hukum Allah. Fa akhadnahum, maka kami hukum mereka bima kanu yaksibun, sebagai hukuman dari apa yang mereka lakukan. Maka membana kita kepada siapapun saudara kita kaum muslimin yang masih tidak peduli dengan urusan ini, ayo masih ada waktu untuk mengurungkan niat melakukan perbuatan sia-sia atau bahkan apalagi maksiat itu. Nah, ad-din wan nasihah. Jadi itu contoh dalam konteks kini apa yang akan kita hadapi beberapa hari ke depan. Agama adalah sistem nilai yang lengkap dan sempurna mengarahkan manusia pada kebaikan dan menghalangi manusia dari keburukan. Apa sistem aturan hidup yang paling lengkap, paling sempurna, membuat orang menjadi baik dan terhindar dari keburukan? Agama. Tidak ada yang lain. Adat, oke, dalam banyak hal adat juga berisi nilai-nilai, tata nilai kebaikan. Tetapi kalau semata-mata adat tidak dipandu oleh agama, bisa berisiko. Itulah kenapa kemudian para ulama dan ini mama kita merumuskan kaidah adat bahasa syarak, syarak bahasa kitabullah. Adat harus dipandu oleh syariat. Dan itu sudah menjadi kesepakatan. Filsafat misalnya tidak bisa. Ada bagian-bagian dalam kajian filsafat memang membantu orang untuk bisa mengidentifikasi, mengenal, mendefinisikan kebenaran, kebaikan, keadilan, macam-macam. Tapi kalau hanya sekedar mengandalkan filsafat, mendaya gunakan secara maksimal kekuatan daya berfikir, nah, jadilah para filosof. Siapa di antara mereka yang kemudian sampai pada puncak kebenaran? Tidak ada. Karena hanya sekedar berspekulasi dengan mengolah daya fikir, tapi tidak dipandu oleh wahyu dan tidak menundukkan diri pada tuntunan wahyu. Sebutlah siapapun, Sokrates kah, Plato kah, Aristoteles dan sebagainya, mereka hanya sekadar berspekulasi dengan akal dan logika. Tapi sampaikah mereka pada hakikat kebenaran, bagaimana mencapai kebenaran, bagaimana menerapkan kebenaran? Tidak bisa. Hanya ad-din, hanya agama, satu-satunya jalan yang bisa membawa orang untuk tahu tentang kebenaran, sumber kebenaran, cara mencapai kebenaran, teknisnya, aturannya, normanya, nilainya, lengkap semua. Tapi sayang, seribu sayang, sebagian besar manusia tidak memahami ini. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu yang berkali-kali Allah katakan. Tetapi sebagian besar manusia memang tidak tahu. Itu tugas kita. Tugas kita menyampaikan. Maka alhamdulillah di Masjid Baitur Rahman pengajian alhamdulillah masih istiqamah, terus berjalan. Sampai hari sepekan ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Selasa. Alhamdulillah. Nah, cuman PR itu memparami jamaah dia. Kalau yang hadir malam hari ini kan sekitar 1000 kurang ya. Kurang. Nah, tinggal malam Quran mudah-mudahan suatu ketika sampai 1000, bahkan kalau bisa lebih 1000 insyaallah. Meskipun bukan pula menjadi standar harus banyak, yang terpenting kita terus berjuang. Karena Allah memang sudah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Yang terpilih, yang berkualitas, yang unggul, yang istimewa itu memang qalilah, sedikit. Tetapi bukan berarti kita berhenti mengajak. Itu tetap mengajak. Jangan pernah berhenti.
ajak keluarga. Namun tak tahu berapa banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kau yang pasangan suami istri, betapa bersyukur berbahagianya suami istri sama-sama rajin mengaji, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang apa-apa lagi rajin mengaji, istri agak kurang semangat mengaji, PR untuk mengajak istri rajin mengaji. Ibu-ibu kalau lagi alhamdulillah istiqomah mengaji, sementara suami masih agak kurang semangat mengaji, kau ladang amal ibu. Orang tua lagi semangat mengaji, anak-anak kurang, PR bersama orang gaya untuk membujuk, memotivasi, mengingatkan, mendorong, menasihati terus tanpa henti. Kalau anak lagi minantu tidak semangat misalnya, jadi PR juga. Dan begitu seterusnya, teman, kawan, tetangga, siapapun target dakwah kita. Kalau ustaz-ustaz penceramah-penceramah ya di sekolah bisa bicara. Kalau bapak ibu bisa bicara kepada tetangga kiri kanan, kawan. Kalau nanti ceramah di sikoko yang menjadi target dari ceramah ini yang hadir kok. Kalau lagi tadanga di luar komik tadanga keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau lagi tadanga perlu di sana kita yang di luar meskipun sambil beraktivitas, mudah-mudahan juga menjadi kebaikan. Tetapi adalah tugas apa-apa ibu yang hadir kok kemudian untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu kaidah yang dulu Rasul ajarkan kepada sahabat, falyuballighu syahid al-ghaib, falyuballighu syahid al-hadir al-ghaib. Yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Babu. Maka ibu-ibu caranya memang tidak usah apa-apa ibu-ibu yang menceramahi. Apa-apa ibu-ibu ajak pagi ke masjid saja. Jadi sebaiknya memang kalau tidak pas-pas mana momennya, timing dan sebagainya, Bapak Ibu, kecuali kalau momennya lagi pas ya, kondisinya pas, momennya pas, hubungan pun juga sesuai, misalnya mama kakak manakan, itu pas tuh. Orang gaya ke anak jelas tuh. Dan seterusnya. Tapi kalau mungkin sesama kawan atau tetangga dan sebagainya, baca caranya apa-apa ibu tidak harus menyampaikan langsung. Kok makna nasihat agama nasihat ini tidak boleh merayakan tahun baru karena 3 alasan pun. Tidak usah, Bu. Ajak saja Pak Ibu saja. Jadi kalau bapak ibu, cara dakwah bapak ibu yang relatif paling efektif itu adalah mengajak dan sana kawan, tetangga, keluarga untuk mendengarkan pengajian. Setelah itu biar ustaz dan menyampaikan materi-materi itu, Quran, hadis, akidah, fikih, sirah macam-macam. Tambah juga bapak ibu bisiakan ke ustaz tolong sisipkan materi koko kok kami agak kurang bersihno. Ada di antara kami kok yang masih rajin bagunji yang durako kadang gae dan apa jahit ke tetangga. Itu bapak ibu bisiakan ke ustaz biar ustaz nanti yang menyampaikan. Gitu caranya. Jadi insyaallah kalau dia ada mengaji rasa sombong, insyaallah tidak tersinggung. Iya Pak. Atau bakar ikan pada tahun baru. Kalau tidak diterima kan tetangga. Kalau diterima gimana? Kita sambung juga. Gimana? Terima kasih Pak. Kalau ada tetangga mengajak bakar jagung misalnya di komplek kah atau di malam tahun baru juga. Apa sikap kita? Bapak Ibu, kalau bisa kita sampaikan, kalau bisa Bapak sampaikan, mohon maaf hari yakai malam petang ada ustaz menyampaikan pengajian tentang tahun baru kok. Kemudian itu kata ustaz tu ada rupanya kok kalau bisa kita sepikan malam tahun baru kau tidak usah ada kegiatan-kegiatan. Itu kalau bisa Pak. Kalau kira-kira momennya lepas untuk menyampaikan tentang isi pengajian kita malam hari ini, disampaikan Pak. Tapi kalau tidak memungkinkan rasanya menyampaikan karena tentu apa-apa ibu-ibu yang lebih tahu situasinya, maka kira-kira buat si alasan Pak. Buat si alasan. Tapi berduto Pak, insyaallah tidak berduto. Kalau untuk seperti itu, insyaallah itu termasuk. Kalaupun tak pasal berduto, tapi kalau memang bisa dengan bahasa lain yang masih benar, cari alasan lain yang benar. Dia mau ada karajo Pak. Memang besok libur kok, tapi karajo dibawa pulang saja. Boleh dan tuan sebagainya. Dan memang karajo itu dulu sebentar minimal untuk membuat supaya tidak berbohong, agar kita punya alasan tidak memenuhi undangan itu supaya tidak ikut mensyiarkan kegiatan itu. Selama masih bisa mengelak, sedapat mungkin mengelak. Tapi kalau dengan berbagai kondisi, misalnya
atasan memerintahkan, misal gitu ya. Entah pula situasinya, anggap saja begitu. Atasanku diktator, inyo untuk hal sepele itu pun bisa terkait jabatan di macam-macam gitu. Dan nampak rasanya agak sulit akan kita menghindar karena mungkin ada mudarat lain yang kita pertimbangkan. Maka dengan niat sama sekali tidak ridha dengan situasi itu, lalu kita merasa terpaksa hadir, insyaallah itu mudah-mudahan tidak termasuk dalam termasuk tasyabbuh tadi, Pak. Selama kita berniat dalam hati, ku hamba terpaksa ya Allah. Tapi kalau masih mungkin untuk menghindar, atau menyampaikan saran bahkan kalau bisa, itu bagus sekali. Tapi kalau sekali lagi, karena yang lebih tahu situasinya Pak Bapak Ibu, siapa yang dihadapi, bagaimana kondisinya. Kalau memang termasuk kita anggap itu kondisi yang berat, apalagi darurat, maka insya Allah itu masih boleh, Pak. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk caranya Bapak Ibu berdakwah, kalau yang memang kira-kira memungkinkan menyampaikan langsung nasihat-nasihat yang ingin kita sampaikan, sampaikan silakan. Tapi kalau rasanya khawatir kita akan tersinggung kawan, tersinggung orang, tersinggung apalagi melihat tokoh masyarakat, maka yang sangat penting sekali adalah mengajak sebanyak mungkin orang hadir di majelis ilmu, lalu biarkanlah di majelis ilmu itu nasihat-nasihat disampaikan. Dan Rasulullah SAW yang gua alami, insya Allah kalau orang diajak mengaji, Pak, Biku malam ada pengajian di Baitur Rahman, kalau tidak ada sibukan, mudah-mudahan bisa hadir Pak ya. Langsung kita datang ke rumah atau di WA atau flyer di Instagram, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Atau mungkin bahkan kalau bisa, kalau di masjid lain itu Bapak Ibu dibuat undangan serumat undangan nikah. Hard cover buat tulis nama langsung mengundang Bapak Anu untuk hadir pengajian. Nyorang pula acara apa? Lalu pengajian biasa, tapi itu cara kita mengkhususkan orang-orang agar betul-betul semangat hadir pengajian. Nah, itu di antara strategi dakwah. Lalu biarkanlah di situ kemudian dari majelis itu ilmu disampaikan oleh para muballigh, para dai, para penceramah, dan insya Allah itulah sama juga Bapak Ibu berdakwah. Begitu. Nah, Rasul katakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Berkata para sahabat, qulna, jadi kata Abu Ruqayyah, tadi hadis kau diriwayatkan Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, qulna, kami kemudian bertanya ke Rasul, liman, untuk siapa ya Rasulullah agama itu adalah nasihat? Maka Rasul kemudian berkatakan, qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. 5. Jadi target agama sebagai nasihat. Nasihat tadi Bapak Ibu artinya bukan nasihat menyarankan ya, beri saran masukan, bukan. Tapi an-nasihatu hiya iradatul khair, azmul khair. Nasihat di situ maksudnya adalah sumber energi komitmen kebaikan. Agama itu sumber kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Terhadap siapa? Kepada siapa? Nah, itu dijelaskan Rasul. Pertama, lillah, kepada Allah. Itulah makanya tidak mungkin diartikan nasihat di situ sama aja bersawak. Lalu menasihati Allah kan? Nah, itu di situ kemudian kita tahu bahwa an-nasihah di sini maksudnya adalah bukan nasihat seperti bahasa Indonesia bersawak yang memang diambil dari bahasa itu, tapi maksudnya adalah azmul khair, azam tekad kebaikan. Tekad azam komitmen kebaikan kepada Allah. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan maksudnya adalah an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, terima kasih. Kemudian wali kitabi. Agama adalah nasihat setelah kepada Allah, terhadap Allah. Yang kedua untuk apa? Wali kitabihi, terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Apa maksudnya? Nah, kita flashback ke 6 tahun yang lalu ketika ada Syekh Palestina datang ke situ. Ceritakan ada Bapak. Dulu ada Syekh Palestina datang ke situ, penggalangan dana untuk Palestina. Apa beliau katakan waktu itu? Beliau bahas tentang bagaimana seharusnya orang Muslim berinteraksi dengan Quran. Mudah-mudahan masih tekan ada Ibu. 6 tahun yang lalu, Ambo dengan kawan-kawan di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, minta izin ke pengurus berkenan menerima kunjungan Syekh
Palestina, dan beliau sampaikan seorang mukmin terhadap Quran apa yang harus dilakukan? Pertama tentu mengimaninya, mempelajarinya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Nah, itu mukasinya. Jadi agama adalah nasihat, agama adalah sumber energi kebaikan. Pertama kepada Allah. Artinya apa? Beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali mengingkari Allah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wali kitabihi, terhadap kitab Allah, Al-Quran. Bagaimana maksudnya? Beriman bahwa Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan oleh Allah sebagai pedoman kehidupan bagi manusia. Kita wajib imani, kita wajib pelajari, kita baca, kita hayati, kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan, kita perjuangkan. Nah, kitab yang sangat lengkap membahas itu adalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Bagaimana kita seharusnya berinteraksi dengan Quran. Di situ beliau uraikan panjang lebar tentang bagaimana kita seharusnya berta'amul, berinteraksi, tergantung dengan Quran. Yang ketiga, wali rasuli. Agama adalah sumber energi kebaikan. Ad-dinu an-nasihah. Terhadap Rasul, apa maksudnya? Mengimani Rasul, mengenal Rasul, meneladani Rasul, mentaati perintah Rasul, melanjutkan perjuangan Rasul. Ya, biasanya kalau tentang hal itu dibahas oleh guru-guru itu, oleh para ulama di momen Maulid Nabi. Walaupun seharusnya tidak begitu. Tentu tidak harus menunggu Maulid Nabi, tidak harus menunggu bulan Rajab, menunggu bulan Maulid dulu baru kita mengaji tentang Nabi. Harusnya setiap saat, setiap waktu kita belajar tentang Nabi, belajar tentang peri kehidupan beliau, perjalanan beliau, dakwah beliau, termasuk belajar tentang apa yang beliau tinggalkan untuk kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Ambo kenapa Ambo ingin hampir di sejak Ambo pulang kampung kau, Ibu, Ambo balik pindah tugas ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi akhir Mei. Ambo dilantik tanggal 31 Mei 2024 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Sebelumnya tugas di Bangko, Jambi. Sejak pulang Bukit Tinggi ko, dan kemudian diberi kesempatan untuk mengisi pengajian dan sebagainya, Ambo termasuk hampir di sebagian besar tempat pengajian itu mengkampanyekan kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang belum punya kitab hadis Riyadhus Shalihin, Ambo dah tahu di perpustakaan kita ada, Ambo sangat sarankan sekali usahakan untuk punya kitab hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi. Ini salah satu kitab hadis paling masyhur dan mungkin bisa dikatakan paling banyak dicetak ulang di seluruh dunia. Kalau dari segi level kitab hadis paling muktabar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian para imam ahlus sunan yang lain, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Hakim dan seterusnya. Tapi kalau dari segi masyhurnya suatu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih atau minimal hasan dalam kitab beliau, sejauh yang mau pelajari rasanya belum ada yang mengalahkan masyhurnya kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Bukan Durratun Nasihin, Bapak Ibu ya. Di masyarakat kita adalah yang terkenal kitab Durratun Nasihin. Mohon maaf kalau kitab itu agak bermasalah, karena banyak ulama mengatakan, menilai di kitab itu banyak hadis palsu. Nah, kalau ini kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, ini kitab mu'tabar, kitab yang sangat direkomendasikan kalau bisa usahakan ada di rumah setiap kita, dibaca, dipelajari. Ada lebih dari 1.800 hadis dalam kitab ini, maudhu'i, tematik ya. Bicara tentang taubat, tentang sabar, tentang syukur, tentang syafaat, tentang macam-macam. Lebih 100 tema, mungkin ada 200-an tema dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, ada ayatnya, ada hadisnya. Sangat luar biasa sekali. Ini di antara cara kita
mengamalkan makna an-nasihatu li Rasulillah. Nasihat terhadap Rasul artinya berkomitmen mengamalkan perintah Rasul, berkomitmen mengenal Rasul, berkomitmen mengamalkan warisan Rasul. Warisan Rasul apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita baca, kita pelajari. Tadi sudah di bab yang kedua, kita pelajari tafsirnya. Sunnah, hadis yang boleh tinggalkan, kita pelajari, kita hayati, kita jadikan pedoman kehidupan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita wariskan kepada generasi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Apa maksudnya? Mentaati para pemimpin itu ketika mereka benar dan menasihati ketika mereka salah. Yang kelima, wali ammatihim wa ammatihim, dan nasihat terhadap seluruh kaum muslimin. Artinya apa? Berbuat baik terhadap sesama kaum muslimin. Mencintai mereka, menyayangi mereka, membantu mereka, menolong mereka, menasihati mereka. Baru dimaksud nasihat dalam makna pesawat. Kalau mereka salah, nasihati sebagaimana ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau mereka berpaling, kita ajak kembali ke jalan yang benar dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, Allah bimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan itu Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.